بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesi kali ini kita akan membahas satu tema yang judulnya adalah tentang as-sawabit wal mutaghayyirat, yang tetap dan yang konstan. Di dalam kehidupan kita mengenal ada banyak hal yang berubah. Tapi ingat, di tengah-tengah perubahan yang ada, tidak semuanya berubah. Ada hal-hal yang tetap, ada hal-hal yang konstan, yang dia tidak akan berubah sama sekali. Apa itu? Kita akan kenal bersama pada sesi diskusi kali ini insyaallah. As-sawabit wal mutaghayyirat. Apa yang disebut dengan as-sawabit? As-sawabit adalah hal-hal yang baku, yang konstan, yang bersifat tetap dan permanen. Kalau di dalam diskursus masalah agama, dia disebut dengan masalah-masalah yang usul atau masalah-masalah yang prinsip di dalam agama. Sedangkan yang kedua, al-mutaghayyirat, adalah hal-hal yang non baku, yang mungkin saja bisa berubah, ya, mungkin saja bisa berubah, dan potensi perubahan itu sangat erat kaitannya dengan perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan situasi dan kondisi. Hal-hal seperti inilah yang berubah disebut di dalam agama dengan al-furu', ya, al-furu', cabang-cabang masalah yang tidak prinsip di dalam agama. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungi bahwa Islam adalah agama yang universal. Ia mengatur tentang kenegaraan, ia mengatur tentang tanah air, pemerintah, umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kewajiban, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran. Dan ia juga mengatur hal-hal yang kaitannya dengan akidah, bagaimana seorang muslim memiliki akidah yang lurus, juga ibadah yang benar. Semuanya dilakukan tidak kurang dan tidak lebih, harus sesuai standar yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan ilustrasi bagaimana gambaran agama ini sebagai agama universal. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. In zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim." Ada lafaz kaffah, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kaffah atau dengan sempurna, ya. Ini merupakan isyarat bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia. Kemudian yang lain juga, Islam adalah risalah untuk seluruh zaman, seluruh manusia tanpa ada batasan waktu. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Atau ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, inilah prinsip-prinsip yang menggambarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang universal. Di dalam kehidupan kita melihat banyak terjadi sebuah perbedaan antara satu dengan yang lainnya, perbedaan pendapat antara muslim dan muslim lainnya, saudara yang lainnya. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa bisa terjadi perbedaan? Ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa terkadang ada sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa segala yang telah ada dan dilakukan oleh generasi awal sesuatu yang final, dan tidak kecuali harus mengikutinya. Sekalipun dalam model pakaian dan hal lain yang mungkin sebenarnya kalau kita perhatikan itu termasuk umurud dunia atau hal-hal yang kaitannya dengan dunia. Ini golongan yang pertama ketika memandang perbedaan yang ada.
Yang kedua, ada sebagian yang lain yang merupakan lawan dari ekstrim dari golongan pertama. Bahwa apapun yang ada dalam Islam bisa diubah seiring dengan perkembangan zaman. Ya. Tidak peduli apakah ia masalah muamalah ataupun masalah agama. Ya. Bahkan akidah katanya ya. Nah, semuanya bisa diubah dengan semangat mengikuti perubahan zaman. Nah, inilah dua golongan yang mungkin perlu kita sikapi dengan proporsional ya, Fajar. Ada yang sangat ekstrim, apapun yang ada pada generasi awal semuanya harus dilakukan. Yang kedua, oh tidak, semuanya bisa berubah, apapun, bahkan ibadah pun bisa berubah. Ini kedua-duanya sama-sama ekstrim. Terus bagaimana kita menyikapinya? Pandangan seperti di atas terjadi karena memang tidak mengetahui prinsip di dalam Islam yang diajarkan, bahwa di sana ada prinsip yang sifatnya tawabit, ada juga yang sifatnya mutaghayyirat. Apa yang boleh berubah, apa yang tidak boleh berubah? Sesungguhnya yang boleh berubah adalah hal-hal yang furu'. Sementara yang tidak boleh berubah sama sekali adalah hal-hal yang yang usul, yang prinsip di dalam agama. Hal-hal yang furu' boleh berubah, boleh berinovasi, boleh disesuaikan dengan kondisi zaman, tempat, kondisi, situasi sosial, politik, geografis, dan lain sebagainya. Banyak faktor. Ya. Tapi semuanya tentunya masih dalam koridor arahan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, itu yang perlu dijadikan catatan buat kita semuanya dalam menyikapi hal-hal yang berubah dan tidak berubah. Saya kira dengan ini kita bisa menempatkan secara proporsional mana yang boleh berubah, mana yang tidak boleh berubah. Yang boleh berubah adalah yang mutaghayyirat, yang tidak boleh berubah adalah yang thawabit. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.